Halo akuntan muda, selamat datang kembali di seri pengantar akuntansi semester pertama. Kita sudah sampai di episode 6, episode yang paling ditunggu-tunggu. Setelah kamu pusing-pusing dengan jurnal, buku besar, neraca saldo, dan jurnal penyesuaian, sekarang saatnya kita melihat hasil akhirnya, yaitu penyusunan laporan keuangan. Ini adalah puncak dari semua yang sudah kita pelajari. Jadi apa sih sebenarnya laporan keuangan itu? Gampangnya, ini adalah rapor keuangan perusahaan. Isinya rangkuman semua aktivitas keuangan dalam satu periode tertentu. Tujuannya agar manajemen, investor, atau bahkan kamu sebagai pemilik bisnis bisa tahu kondisi kesehatan dan kinerja perusahaan. Inilah hasil akhir dari semua proses akuntansi yang sudah kamu lalui. Secara umum ada 4 jenis laporan keuangan utama yang wajib banget kamu kuasai. Pertama, laporan laba rugi. Laporan ini menunjukkan berapa pendapatan yang diterima dan berapa beban yang dikeluarkan perusahaan selama satu periode. Hasil akhirnya akan memberitahu kita perusahaan ini untung atau rugi. Rumusnya simple. Laba atau rugi sama dengan total pendapatan dikurangi total beban. Kedua, laporan perubahan modal. Laporan ini menceritakan bagaimana modal pemilik berubah sepanjang periode. Modal bisa bertambah karena perusahaan dapat laba, atau bisa juga berkurang kalau pemilik mengambil uang untuk keperluan pribadi, yang kita sebut prive. Jadi, modal akhir itu sama dengan modal awal ditambah laba bersih, lalu dikurangi prive. Ketiga, ada neraca. Nah, ini adalah potret posisi keuangan perusahaan di akhir periode. Isinya ada 3 elemen utama: aset atau harta, kewajiban atau utang, dan modal. Dan yang paling penting, neraca harus selalu seimbang. Total aset harus sama dengan total kewajiban ditambah modal. Dan yang keempat, laporan arus kas. Laporan ini nunjukin semua aliran uang masuk dan keluar dari perusahaan. Biasanya dibagi jadi 3 aktivitas. Aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Jadi kita bisa tahu uang perusahaan datang dari mana dan dipakai untuk apa saja. Keempat laporan ini nggak berdiri sendiri loh, tapi saling terhubung. Laba bersih yang kamu hitung di laporan laba rugi akan dipakai untuk menambah modal di laporan perubahan modal. Kemudian, nilai modal akhir dari laporan itu akan masuk ke neraca. Sementara, laporan arus kas akan menjelaskan perubahan posisi kas yang ada di neraca. Semuanya nyambung. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh super sederhana. Misalkan sebuah perusahaan jasa punya pendapatan 15 juta, beban gaji 5 juta, dan beban sewa 2 juta. Maka, laba bersihnya adalah 8 juta rupiah. Nah, laba 8 juta ini akan menambah modal. Jika modal awalnya 10 juta dan ada penarikan pribadi 3 juta, maka modal akhirnya menjadi 15 juta. Angka 15 juta inilah yang akan muncul di neraca bersama dengan total aset dan kewajiban lainnya. Simpel kan? Lalu apa sih manfaat laporan keuangan ini? Wah, banyak banget. Ini bukan cuma formalitas. Laporan keuangan dipakai untuk menilai kinerja, membantu manajemen mengambil keputusan penting. Jadi dasar untuk merencanakan strategi bisnis ke depan, dan tentunya sebagai laporan ke pihak luar seperti investor atau pemerintah. Selamat, dengan memahami laporan keuangan, kamu sudah berhasil menyelesaikan satu putaran penuh siklus akuntansi. Mulai dari mencatat transaksi, posting ke buku besar, sampai menghasilkan laporan akhir. Siklus ini akan terus berulang di setiap periode akuntansi. Nah, itu dia pembahasan lengkap tentang laporan keuangan. Di episode bonus selanjutnya, kita bakal bahas jurnal
jurnal penutup, dan jurnal pembalik. Ini penting, biar kamu tahu cara menutup buku di akhir periode dan siap memulai siklus akuntansi yang baru. Jadi, pastikan kamu klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, biar nggak ketinggalan seri akuntansi selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat jadi calon akuntan profesional.